Oke, jadi interview ini dilakuin untuk datanya itu diambil untuk penelitian Mem Hustarna, Mem Nelly, sama Sir Habizar. Oke, terus ini dosen yang ngajar Amel untuk listening and speaking for general purposes kan ada dua tuh. Nah, aku mau minta pendapat Amel terhadap proses pengajaran yang dilakukan oleh dosen yang ngajar dari pertemuan pertama sampai mid dulu nih. Nah, itu siapa yang ngajar? Kalau untuk yang pertemuan pertama itu, dosen untuk matkul listening and speaking purpose itu Sir Habizar, Kak. Hmm. Yang untuk pertemuan pertama sampai mid yang listening and speaking for general purposes? For general purpose itu Mem Hustarna, Kak. Nah, itu. Nah, tolong Amel jelasin gimana waktu Mem Hustarna itu ngajar Amel untuk pertemuan pertama sampai mid. Eh, Kalau dari segi pandang aku sendiri ya, proses pembelajaran dari Mem Hustarna itu sangat teratur, sangat tertata begitu ya, Kak. Sangat jelas, mulai dari eh, tugas yang diberikan, ada apa saja, dan juga materinya dijelaskan secara rinci setiap pertemuannya. Begitu, Kak. Kalau untuk dalam proses pembelajarannya, Kalau dalam proses pembelajarannya, menurut aku, selama proses pembelajaran dengan Mem Hustarna itu sangat interaktif antara dosen dan juga mahasiswa-mahasiswinya, Kak. oke. Jadi menurut Amel cara ngajar Mem Hustarna itu udah sesuai dengan harapan Amel atau enggak? Sudah sangat sesuai dengan harapan saya sendiri, Kak. Kenapa? Karena Mem Hustarna itu mengajar sesuai dengan target yang sudah dia berikan dalam silabus waktu dia berikan pada pertemuan pertama kali kepada kami, Kak. Oke. Jadi Amel suka cara ngajar Mem Hustarna ya? Iya, Kak. Oke. Ada harapan nggak untuk ke depannya untuk cara ngajar Mem Hustarna? Kalau harapan dari aku sih supaya lebih apa ya, lebih terbuka gitu loh sama mahasiswanya, baik itu dari keluhan kami saat belajar bersama dari tugas-tugas yang diberikan begitu, Kak. Oh, oke oke. Kalau silabus gimana? Apakah Mem Hustarna itu udah ngasih tahu silabus yang akan dipakai untuk listening and speaking for general purposes ini? Iya, waktu pertemuan pertama, Mem Hustarna sudah memberitahukan silabusnya beserta isinya keseluruhannya kepada mahasiswa dan mahasiswinya. Oke, nah menurut Amel, silabusnya itu udah memuat topik-topik yang akan dipelajari, terus bahan ajarnya, tugas-tugas yang harus dikerjakan, sama penilaian selama kuliah atau enggak? Menurut aku sih udah ya, Kak. Silabusnya tuh udah perfect banget. Hmm. Hmm, untuk bahan ajar yang digunakan, Mem Hustarna itu nggunain bahan ajar apa aja? Kalau untuk bahan ajar yang digunakan Mem Hustarna sendiri itu ada buku grammar dan juga audio, video dari beberapa sumber seperti YouTube, begitu, Kak. Hmm, oke. Menurut Amel, bahan ajar yang dipakai oleh Mem Hustarna itu udah sesuai atau enggak? Kalau menurut aku sudah sesuai dengan mata kuliah ini, Kak. Oke. Nah, menurut Amel, bahan ajarnya itu kualitas suaranya sama durasi, kualitas suaranya itu bagus atau enggak, terus durasinya itu terlalu panjang atau pendek. Kalau untuk kualitas suara, menurut aku sih dalam bahan ajar yang audio itu kurang jelas suaranya, tapi mungkin bisa jadi saja itu karena speaker atau alat lainnya yang digunakan ya, Kak. Dan kalau untuk durasi sih, menurut aku dengan durasi
yang segitu yang sudah diberikan kepada kita sebelumnya itu sudah pas sih Kak, nggak terlalu panjang dan juga nggak terlalu pendek. Oke, kalau untuk tingkat kesulitannya gimana? Apakah sedang, apakah sulit, apakah mudah? Terus membantu nggak untuk Amel belajar? Kalau pada pertemuan dari mata kuliah speaking and listening for general purpose sih menurut aku itu kesulitannya termasuk ke tingkat yang mudah ya Kak. Dan itu tentunya sangat membantu aku dalam mengembangkan listening and speaking skill aku dan juga aku mendapatkan kosakata yang lebih banyak dibantu oleh bahan ajar tadi. Hmm, oke. Em, terus menurut Amel, apakah grammar, pronunciation, sama vocabulary itu perlu dibahas atau enggak pada mata kuliah listening and speaking for general purposes ini? Menurut aku sih itu sangat penting untuk dibahas ya Kak, karena kan SKS kita juga banyak ada 4 tuh. Nah, itu kan jadinya banyak waktu yang tersisa untuk kita membahas grammar dan juga untuk meningkatkan vocabulary tidak memerlukan waktu banyak akan tetapi sangat menguntungkan apabila kita bisa membahas hal tersebut dalam waktu yang singkat setiap pertemuannya. Oh, oke, oke. Terus menurut Amel, waktu yang pas untuk ngebahas grammar, pronunciation, sama vocabulary itu berapa lama? Mungkin sekitar 30 atau 60 menit Kak untuk semuanya Oke, dari grammar, vocabulary dan lain-lain. oke. Kalau tugas yang diberikan itu gimana? Apa aja tugas yang diberikan oleh Mem Hustarna? Kalau tugas yang diberikan Mempustarna itu ada 4 macam, yaitu yang pertama itu mengerjakan grammar. Nah, di dalam grammar itu sendiri ada beberapa macam latihan-latihan lainnya. Terus yang kedua yaitu vocabulary, yaitu mahasiswa disuruh untuk mencari kosakata baru terkait dengan topik yang akan dibahas pada minggu berikutnya. Yang ketiga yaitu adalah listening. Kami disuruh untuk mendengarkan video dengan tema yang sudah diberikan oleh Mem Hustarna. Yang ketiga yaitu speaking. Speaking itu sendiri terkadang kami disuruh untuk membuat video sendiri di rumah dan juga speaking dan berdiri di depan kelas pada setiap pertemuannya. Begitu, Kak. Oke. Hmm, menurut Amel, tugas-tugas itu yang diberikan oleh Mem Hustarna membantu Amel untuk belajar atau malah membebani? Uh, sangat membantu sih, akan tetapi kalau untuk grammar itu sendiri bukannya terbebani, akan tetapi menurut aku itu tuh kalau untuk satu pertemuan dalam satu chapter itu kan banyak banget ya. Kalau untuk waktu 1 minggu sih menurut aku cukup sulit ya untuk diselesaikan begitu Kak. Akan tetapi alhamdulillahnya aku bisa menyelesaikan dalam waktu yang diberikan gitu. Oke, alhamdulillah ya. Hmm, kalau dari semua tugas yang dikasih oleh Mem Hustarna itu tugas mana yang paling Amel suka? Yang paling aku suka itu speaking sih, soalnya selain bisa melatih pronunciation kita, itu juga bisa meningkatkan kepercayaan diri aku begitu. Oke. Terus kalau tugas yang paling tidak Amel suka apa? Sejauh ini tidak ada sih Kak. Tidak ada ya? Sudah. Oke, oke. Kalau penilaian gimana? Apakah penilaian yang dilakukan oleh Mem Hustarna itu udah jelas? Kayak misalnya tuh komponen penilaiannya itu dari mana aja? Sudah sangat jelas sih menurut aku, soalnya setiap masing-masing tugas itu kan dikoreksinya per masing-masing tugas gitu ya. Jadi kita mahasiswa sendiri itu bisa melihat dengan rinci gitu loh. Mem itu menilainya dari aspek mana aja, dari grammar kah, dari speaking, begitu. Kalau untuk komponen penilaiannya itu dari mana aja?
komponen penilaiannya itu dari speaking, dari cara ngomongnya mahasiswa, terus dari latihan atau exercise grammar seperti buku yang telah diberikan. Menurut aku gitu sih Kak. Oke. Kalau misalnya dari speaking itu yang dinilai itu misalnya kita speaking ke depan kelas atau tugas speaking per minggu itu penilaiannya dari mana aja? Yang dinilai itu apa maksudnya? Uh, Selain pronunciation, Mem Hustarna juga menilai attitude atau cara ngomongnya mahasiswa itu, Kak. Oke. Mem Hustarna itu menurut Amel adil atau enggak dalam memberi penilaian? Menurut aku udah adil sih, Kak. Oke. Terus kalau penerapan aturan kelas gimana? Udah sesuai nggak dengan yang Amel harapkan? Kalau untuk peraturan di kelas sih, pada saat belajar dengan Mem Hustarna itu menurut aku sudah seperti yang diharapkan sih. Oke. Kenapa sesuai dengan yang diharapkan? Karena kan pada pertemuan pertama Mem Hustarna itu sudah memberikan peraturan-peraturan yang harus ditaati, Kak. Hmm, Seperti pakaian seperti apa yang harus digunakan dan juga bagaimana caranya agar kelas tetap rapi dan bersih. Dan kami pada para mahasiswa-mahasiswi kelas juga melakukan hal tersebut dengan baik, Kak. Oke. Eh, menurut Amel kedisiplinan Mem Hustarna itu gimana? Kalau menurut aku sih Mem Hustarna itu orangnya sangat disiplin karena beliau sebelum kelas dimulai beliau sudah datang lebih dulu dan menyiapkan alat-alat apa saja yang akan beliau gunakan di dalam kelas, dan beliau juga tidak pernah telat masuk. Oke. Berarti Amel diajar oleh Mem Hustarna itu udah sesuai dengan jam belajar kita yang 4 SKS dikali 50 menit ya? Iya, Pak. Oke. Nah, bagi Amel lebih suka diajar yang sesuai dengan SKS kita yang 4 SKS dikali 50 menit atau belajar dengan jam yang tidak sesuai? Kenapa? Kalau aku sih tentunya lebih suka dengan belajar dengan sesuai dengan SKS yang telah ditentukan ya. Karena kan itu sudah ada jadwalnya sendiri dan juga kita mahasiswa tentunya harus menaati jadwal tersebut kan. Jadi otomatis apabila dosen tersebut tidak tidak melakukan sesuai dengan SKS yang telah ditentukan, itu bakal bikin mahasiswanya kecewa sih Kak kalau menurut aku. Oke. Eh, bagian apa yang paling Amel sukai saat diajar oleh Mim Hustarna? Bagian yang paling aku sukai itu ketika menjelaskan apabila siswa atau mahasiswinya itu memberikan pertanyaan kepadanya, karena beliau memberikan penjelasan detail dan juga memberikan contoh-contoh yang sangat mudah dimengerti, Kak. Oke. Kalau untuk hal yang paling tidak disukai oleh diajar oleh Mim Hustarna apa? Hmm, Tidak ada, Kak. Tidak ada ya. Oke. Jadi Mim Hustarna kan ngasih angket Amel ke aku kan. Nah, di situ Amel tulis video atau audio yang digunakan lebih baik yang sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Nah, itu gimana? Amel maunya tuh supaya sesuai dengan kemampuan mahasiswa itu gimana ke depannya? Maksud aku itu ada beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang listening skill-nya itu sedikit kurang ya, Kak. Nah, pada beberapa audio dan video sebagai visualisasi pembelajaran yang Arna gunakan itu ada beberapa yang tingkat bahasanya tuh
lebih tinggi gitu loh Kak. Jadi lebih susah dipahami atau menggunakan beberapa aksen yang mungkin sedikit sulit begitu. Oke. Jadi untuk kedepannya supaya lebih lebih baik lagi menurut Amel harusnya bagaimana? Menurut aku eh, agar lebih disesuaikan aja gitu Kak sama kemampuan mahasiswa dan mahasiswi di kelas. Oke, oke. Untuk yang sesi Mem Hustarna udah selesai, kita lanjut yang ke eh, dosen yang pertemuannya itu setelah Mid sampai UAS. Nah, kalau untuk Amel, kelas Amel, listening and speaking for general purposes setelah Mid sampai UAS itu siapa yang ngajar? Dosen yang mengajar pada matkul speaking and listening for general purpose setelah MIT dan sampai UAS itu adalah Pak Habizar Kak. Oke, nah boleh Amel ceritakan gimana waktu Amel diajar oleh Sir Habizar? Kalau untuk pembelajaran dengan Pak Habizar ini tidak se-strict dengan Mem Arna Kak, karena beliau hanya memberikan tugas tugasnya tetap sama Kak 4, akan tetapi uh, seperti audio atau juga videonya itu durasinya sedikit pendek, tidak sama seperti dengan Mem Arna. Dan juga apabila penjelasan ataupun materi yang beliau berikan di kelas itu menurut aku sih itu ngestak Kak gitu. Bukan yang seperti kita kalau dengan Mem Arna kan kita membahas grammar dan vocabulary-nya itu dalam waktu yang cukup panjang begitu ya. Kalau dengan Pak Habizar ini lebih ke beliau itu orangnya friendly gitu loh Kak. Jadi kita tuh diskusinya kadang di situ-situ aja gitu loh. Oh, oke. Hmm, jadi menurut Amel cara ngajar Sir Habizar itu udah sesuai nggak sama yang Amel harapkan? Kalau menurut aku sih eh, tidak terlalu akademis sih Kak cara ngajarnya. Jadi belum sesuai sama yang Amel harapkan ya? Iya Kak. Jadi harapan Amel ke depannya untuk cara ngajar Sir Habizar gimana? Kalau harapan aku eh, kalau bisa menjelaskan itu secara lebih detail gitu loh Kak. Dijelasin memang misalnya aku nanya nih, nanya grammar gitu. Nah, dijelasin tuh sampai ke contoh-contohnya dan juga untuk apa ya tugas-tugas yang diberikan itu kalau bisa dikoreksi semuanya waktu pertemuan berikutnya begitu Kak. Oke. Kita tahu gitu loh salahnya kita tuh di mana. Iya, iya. Setuju, setuju. Terus kalau silabus gimana? Udah dikasih tahu nggak waktu apa? Sir Habizar itu udah ngasih tahu silabus yang akan dipakai nggak? Nah, kalau untuk silabus sendiri, seingat aku sih beliau tidak pernah memberikan silabus even waktu pertama kali pertemuan. Oke. Tapi dikasih nggak ke misalnya cutting gitu? Nggak juga ya? Enggak. Enggak, oke. Tapi beliau ada membagikan di tengah pertemuan atau pertemuan keberapa gitu. Beliau menyebutkan kalau beliau sudah mempostingnya di e-learning kalau nggak salah. Tapi ya Oke. Nah, tapi Amel tidak ada, dijelaskan Kak. oke. Amel ada buka nggak itu silabusnya? Sudah Kak. Nah, silabusnya itu udah memuat topik-topik yang akan dipelajari, bahan ajarnya, tugas-tugas yang harus dikerjakan, penilaian selama kuliah atau enggak? Iya, kalau menurut aku sih silabusnya itu udah memuat semuanya itu dengan sangat relevan gitu Kak dengan mata kuliah yang diajarkan. Oke. Kalau bahan ajar gimana? Apa saja bahan ajar yang digunakan oleh Sir Habizar?
Kalau untuk bahan ajar sih sama aja dengan Mem Husarna. Beliau juga memberikan fasilitas yaitu buku. Beliau meng-share e-booknya kepada mahasiswa dan kami nge-print itu. Terus ada audio dan juga video juga Kak sebagai bahan ajar. Oke. Hmm, menurut Amel, bahan ajarnya itu udah sesuai atau enggak? Kayak misalnya tuh suaranya itu udah bagus atau durasinya itu tidak terlalu panjang atau pendek. Sudah sesuai sih Kak Kalau semuanya. suara sama durasi gimana? Kalau untuk suara sih sudah cukup jelas ya. Tapi untuk durasi, menurut aku durasinya terlalu pendek sih Kak Hmm, untuk SKS yang sangat panjang ini. oke. Terus tingkat kesulitannya gimana? Sedangkah, sulitkah, mudahkah? Terus membantu untuk belajar atau enggak? Kalau menurut aku tingkat kesulitannya sih sedang ya Kak. Dan juga bahan ajar ini dapat membantu aku juga untuk meningkatkan skill aku, baik itu listening dan juga speaking dan juga grammarnya Kak. Oke. Hmm, gimana dengan tugas yang diberikan? Tugas-tugas itu membantu Amel belajar atau malah membebani? Kalau untuk tugas-tugas yang diberikan tentunya tugas-tugas itu dapat membantu aku dong dalam belajar. Oke, membantunya itu misalnya dalam hal apa aja? Seperti grammar, kan kita belajarnya mandiri ya, Kak. Nah, dalam buku grammar itu juga terdapat materi sebelum exercise yang kita lakukan, jadi kita dapat memahami terlebih dahulu grammar seperti apa yang akan kita kerjakan pada latihan-latihan selanjutnya. Nah, itu tuh menurut aku sih sangat membantu mengupgrade skill aku. Oke. Hmm, kalau sama Sir Habizar, tugas yang paling disuka apa? Kalau tugas yang paling disuka, menurut aku sih, kalau aku pribadi sukanya listening sih kalau sama Sir Habizar. Kenapa, kenapa? Karena audionya, vokalnya itu jelas dan durasinya juga tidak terlalu panjang begitu Kak. Jadi menurut aku sedikit mudah sih untuk dilakukan. Oke, kalau sama Sir Habizar, tugas yang paling tidak disuka apa? Tidak ada Kak. Tidak ada. Oke. Kalau penilaian gimana? Apakah penilaian yang dilakukan oleh Sir Habizar itu udah jelas? Kalau menurut aku sih kurang jelas karena seperti pada grammar, pada buku grammar yang di print itu tidak dikoreksi satu-satu dan juga kita tidak disuruh speaking ke depan satu-satu pada saat proses pembelajaran dilakukan seperti pada Mem Husarna Kak begitu. Oke. Kalau sama Sir Habizar itu komponen penilaiannya itu dari mana aja berarti? Sama seperti Mem Husarna, komponen yang dinilai oleh Sir Habizar itu seperti pada speaking, beliau selain menilai pronunciation-nya, beliau juga menilai attitude dan juga bagaimana cara kita berinteraksi dengan audiens begitu Kak. Oke. Nah, menurut Amel penilaiannya itu udah adil atau belum? Sudah ada Kak. Sudah adil. Oke. Nah, kalau penerapan aturan kelas gimana? Apakah udah sesuai dengan yang Amel harapkan? Kalau penerapan aturan kelas sih menurut aku belum sesuai Kak dengan harapan aku. Nah, yang Amel harapkan itu gimana? Kalau harapan aku sih kita bisa menaati peraturan, akan tetapi memang pada
pembelajaran dengan Sir Habizar ini, beliau tidak menentukan peraturan apa saja yang harus ditaati mahasiswa, akan tetapi menurut aku, semisal kita mulai kelasnya jam 7.30, dosen yang mengajar dan juga mahasiswa yang ingin belajar, menurut aku harus menepati jadwal tersebut begitu Kak. Akan tetapi, menurut aku dengan Sir Habizar ini ada beberapa kelas yang sangat telat dilaksanakan begitu Kak. Oke. Berarti menurut Amel kedisiplinannya Sir Habizar Sangat kurang Kak. sangat kurang. Hmm. Berarti Amel, ini pertanyaannya masih sama. Amel lebih suka diajar dengan jam belajar yang sesuai yang 4 SKS kali 50 menit atau lebih suka belajar dengan jam yang tidak sesuai? Kalau aku pribadi, aku lebih suka belajar dengan yang sesuai, yaitu 4 SKS dikali 50 menit. Begitu, Kak. Kenapa? Karena ya itu tadi, kita harus menepati jadwal yang sudah ditentukan, begitu, Kak. Agar kita juga dapat untungkan, mendapatkan ilmu dari dosen kita, begitu. Oke. Kalau sama Sir Habizar, bagian yang paling Amel sukai waktu diajar apa? Kalau bersama Sir Habizar itu, aku senang di bagian diskusinya sih Kak, karena beliau ini orangnya sangat terbuka, sangat friendly dan juga humble dengan mahasiswanya. Beliau tidak memandang dari suku apakah dia ini saudaranya atau bagaimana begitu tidak. Oke. Kalau yang paling tidak disukai waktu diajar oleh Sir Habizar? Tidak ada Kak. Tidak ada. Oke. Hmm, Di di angket kan Amel ada bilang kapasitas seharusnya lebih ditingkatkan lagi seperti speaker dan monitor. Itu gimana? Tas Kak, Apa? kualitas speaker dan juga audionya begitu Kak. Masih kurang ya? Iya, terkadang di beberapa perangkat yang digunakan pada saat pembelajaran dalam kelas itu kadang susah terkoneksi dan juga apabila terkoneksi suaranya tidak jelas begitu Kak. Oke. Ini kita udah selesai semua pertanyaannya. Amel ada yang mau disampaikan lagi nggak untuk interview ini? Eh, Sejujurnya aku sangat senang karena bisa berpartisipasi dalam wawancara ini dan semoga jawaban aku bisa membantu dalam penelitian Mempustarna dan juga yang lainnya. Oke, makasih Amel. Udah selesai. Terima kasih. Terima kasih.